Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mulai saja. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik-baik semua ya. Oke, semoga selama masa pandemi ini segera berakhir dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita bisa kembali normal melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, untuk presensi nanti akan Ibu lakukan setelah akhir pembelajaran ya. Nanti akan Ibu share link melalui Google Form ya. Nanti yang akan Ibu share melalui grup WhatsApp saja. Seperti itu ya. Oke, ini ada yang belum masuk ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu kita masih belajar ya tentang bab 3 yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Nanti untuk ulangan harian akan kita laksanakan di akhir pembelajaran dan akan Ibu share link melalui Google Classroom seperti itu. Nanti akan ada penugasan melalui Google Classroom ya. Nanti silakan kalian cek. Oke, semuanya sudah siap belajar ya? Silakan anak-anak menyiapkan alat tulis dan bukunya. Sudah disiapkan apa belum? Ya, Bu. Ya, sudah. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau pada materi ini itu kita masih melanjutkan bab 3 ya. Akan kita review sejenak materi pada bab 3, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Sebagai bekal nanti untuk kalian mengikuti ulangan harian ya. Nah, pasti di sekitar kita akan menemukan banyak sekali macam-macam benda ya. Masih ingat ada wujud benda ada berapa? Apa saja? Silahkan. Ada yang masih ingat? Nah, untuk nanti ada yang menjawab pertanyaan dari Ibu, akan Ibu beri poin tambahan ya. Nanti akan Ibu masukkan di ulangan harian. Nah, untuk macam-macam benda ya yang kita jumpai itu ada yang berwujud padat, cair, dan gas ya. Saat kita contohkan saja, misalkan wujud padat ya. Kemarin ada batu, tembaga, terus ada baja, besi, emas gitu ya. Kemudian untuk cair ya, kita tahu itu ada air, terus kemudian susu dan lain-lain. Nah, kita ibaratkan saat kita melakukan memasak air ya, memasak air sampai air itu mendidih. Nah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi yaitu perubahan wujud ya, perubahan wujud dari air menjadi uap ya. Oke. Nah, kita ibaratkan dapur itu sebagai tempat di mana kita dapat mengamati berbagai macam perubahan, terutama zat-zat atau campuran atau senyawa yang kita temukan. Misalnya kita beberapa menemukan senyawa yang ada di dapur itu seperti gula, garam, terus ada cuka, minyak goreng, sayuran, dan buah-buahan atau lain-lain ya. Nah, senyawa kimia tersebut itu kita gunakan ya untuk memasak dan saling tercampur. Nah, mengalami perubahan komposisi materi yang mengalami senyawa baru ya yang kita pelajari pada kemarin. Oke. Bahan-bahan tersebut juga memiliki klasifikasi yang berbeda-beda ya. Yang tadi Ibu sebutkan ada gula, garam dan lain. Nah, yang merupakan ada zat tunggal. Yang zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Dan selanjutnya juga ada campuran. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Oke, sudah muncul? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya? Oke. Nah, karena kemarin ada banyak sekali yang bertanya dengan Ibu, PPT-nya tidak bisa dibuka, seperti itu ya.
Nah, kali ini kita akan bahas kembali ya tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengertian zat, unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, kita juga mempelajari perubahan fisika, perubahan kimia, asam, basa, dan juga garam. Nah, di sini juga nanti akan ada istilah-istilah penting, ya. Ada campuran, zat tunggal yang terdiri dari unsur dan senyawa, karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan campuran. Nah, oke, sebentar masih ada yang masuk ya. Nah, di sini terdapat peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Nah, seperti tadi ya, kita mempelajari materi, tentu saja materi dibagi menjadi dua, ya, terdiri dari zat tunggal dan juga campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari unsur dan juga senyawa. Nah, sedangkan untuk campuran dibagi lagi menjadi campuran heterogen dan homogen. Selanjutnya, campuran heterogen akan dibagi lagi menjadi koloid dan juga suspensi, sedangkan untuk homogen itu berbentuk larutan. Oke, nah di sini apa itu sih materi? Nah, kita kan nanti akan mempelajari materi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu materi, ya. Nah, materi itu segala sesuatu yang dapat menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa, ya. Jadi materi itu memiliki volume dan mempunyai massa. Lalu apa itu massa? Massa adalah ukuran yang menunjukkan jumlah materi, ya. Jadi suatu ukuran yang menunjukkan jumlah materi. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ada plastik, besi, anyaman, baju, dan juga yang berisi gelas. Nah, dari berbagai jenis gambar ini merupakan salah satu contoh dari materi. Nah, mereka ini disebut sebagai materi. Karena apa? Mereka memiliki volume dan mempunyai massa. Oke, selanjutnya ya. Tadi materi memiliki sifat yang khas disebut dengan zat ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu bahwa zat itu memiliki wujud ada yang padat, cair dan juga gas. Nah, kita review sekilas ya tentang perbedaan massa dan juga berat. Nah, di sini ada pasti kalian pernah mendengar bahwa ada 2 kg gula pasir, 2 kg beras seperti itu ya. Nah, kira-kira ukuran 2 kg ini termasuk massa atau berat? Ada yang bisa menjawab? Masa, Bu? Ya, benar sekali ya. Kasih aplaus. Ya, ukuran 2 kg pada gula pasir atau 2 kg pada beras itu merupakan massa ya. Nah, mengapa massa? Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa massa yaitu jumlah materi penyusun suatu zat. Mengapa tidak berat? Kalau berat itu kita menghitungnya terlebih dahulu ya. Jadi berbeda dengan massa. Nah, berat itu dilambangkan dengan W besar. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari berat. Nah, W besar sama dengan M kali A. M itu massa dan A adalah gravitasi bumi. Ya, kita jumlahkan. Dua berasal dari massa dan kali 10 meter per sekon. 10 meter per sekon ini adalah gravitasi bumi ya. Putus, Bu. Putus-putus. Mungkin itu, nak, sinyalmu. Ya, Bu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan rumus berat W sama dengan M kali A ya. Kita jumlahkan menghasilkan 20 kg kali meter per sekon. Nah, itu masih belum dari satuan berat. Satuan berat itu Newton ya. Jadi kita ubah menjadi 20 Newton ya. Nah, di sini berat adalah ukuran yang menyatakan besarnya gaya gravitasi bumi yang dialami suatu materi. Jadi perbedaannya itu massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi, kalau berat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya para peneliti atau ilmuwan itu mengklasifikasi materi agar lebih mudah dipelajari dan disusun secara sistematis.
Nah, ada beberapa langkah ya dalam mengklasifikasi materi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama mengamati karakteristik benda tersebut ya. Jadi benda tersebut diamati bagaimana ciri-cirinya. Nanti mereka akan mencatatnya, mencatat persamaan dan juga perbedaan sifat masing-masing benda ya. Misalnya sifat dari air dan juga batu ya. Kan mereka juga memiliki karakteristik dan juga persamaan atau perbedaan sifat. Nah, nanti mereka mencatatnya. Nah, untuk mengklasifikasi benda tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam kelompok ya. Kemudian yang keempat memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda. Jadi benda-benda tadi yang sudah dimasukkan persamaan dan juga perbedaannya ke dalam suatu kelompok, mereka beri nama ya. Nah, tadi kan ada ya, materi atau zat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan juga gas. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan zat padat, cair, dan juga zat gas ya. Nah, untuk zat padat dan zat cair dan juga gas ini pasti memiliki suatu perbedaan ya. Yang diantaranya untuk zat padat ini memiliki bentuk dan volume tertentu ya. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Nah, pada zat cair ini contohnya air ya yang dimasukkan ke dalam gelas tabung seperti itu. Ya, volumenya tetap tapi bentuknya akan berbeda ya. Bentuknya mengikuti bentuk wadahnya ya. Berbeda lagi kalau air dimasukkan ke dalam mangkuk, pasti bentuknya akan mengikuti bentuk mangkuk itu, seperti itu ya. Kemudian gas. Nah, gas ini tidak mempunyai volume dan bentuknya tertentu juga. Nah, untuk zat padat, jarak antar partikelnya, antar partikel zat padat ini sangat rapat. Bisa kalian amati pada gambar ilustrasi ini ya. Untuk zat padat, mereka ini rapat ya, dan teratur seperti itu. Kemudian untuk yang zat cair, ini lebih renggang. Nah, ini lebih renggang jarak antar partikelnya. Sedangkan untuk gas, ini lebih renggang lagi dibandingkan zat cair. Nah, kita bisa amati pada gambar. Nah, untuk partikel zat padat ini kan tadi tidak dapat bergerak bebas. Tidak dapat bergerak bebas karena apa? Karena jarak antar partikel itu sangat rapat ya. Sedangkan untuk zat cair, partikelnya dapat bergerak bebas, namun tetap terbatas. Ya. Dan untuk gas ini, partikelnya dapat bergerak sangat bebas ya. Kita bisa lihat pada gambar. Karena apa? Dia dapat bergerak bebas. Karena jarak antar partikelnya sangat renggang. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada perubahan wujud zat. Nah, tadi Ibu juga sudah mencontohkan di awal pembelajaran ya. Contohnya air menjadi es ya, seperti itu. Nah, di sini tadi benda dikategorikan menjadi 3 yaitu cair, gas, dan juga padat. Nah, di sini terdapat perubahan wujud zat. Nah, di antaranya padat menjadi cair, seperti itu ya. Kemudian ada cair menjadi gas disebut menguap. Kemudian gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal ya. Di sini ada penjelasan ya. Di sini kan arah panahnya ini berbeda ya. Arah panah ini menunjukkan perubahan wujud zat ya. Ada yang melepaskan energi atau kalor dan juga ada yang memerlukan energi panas atau kalor ya. Kita lihat di sini ada penjelasan yang lebih lengkap ya. Kalau membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, ini salah satunya zat yang melepaskan energi panas atau kalor ya. Kemudian ada mencair dari perubahan wujud zat padat menjadi cair. Nah, ini memerlukan kalor ya. Sedangkan untuk menguap ini aja juga perubahan wujud zat dari cair ke gas. Nah, ini contohnya kita saat mendidihkan air ya sampai menguap ya. Akan muncul uap air ya. Nah, ini zat yang memerlukan energi panas atau kalor. Ada juga mengembun, itu zat
gas menjadi cair, menyublim, perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, dan juga mengkristal. Tadi ya, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, kita pelajari terlebih dahulu untuk yang unsur. Ya, pasti kita amati terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di PPT ini. Nah, ini merupakan gambar yang terdiri dari emas ya. Di sini ada contohnya Monas ya, yang puncaknya dilapisi oleh emas. Kemudian ada masjid juga ini, kubahnya yang dilapisi emas ya. Dan ini sebelahnya ada emas batangan. Dan ini merupakan bentuk emas yang dari alam ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari unsur. Ada emas, baja, besi seperti itu. Nah, apa itu unsur? Nah, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Ya, jadi unsur itu zat tunggal tidak dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Ya, jadi harus ada proses kimia yang lain seperti itu. Oke, untuk unsur itu ada unsur logam. Ya, unsur logam ciri-cirinya itu mengkilap, dapat direntang menjadi kawat atau ditempa menjadi lepengan. Nah, tadi contohnya itu ada besi, kemudian ada aluminium seperti itu. Nah, bersifat konduktor. Nah, konduktor itu penghantar listrik dan panas. Nah, bersifat konduktor yang baik ya. Kemudian pada suhu kamar ini berwujud padat ya, kecuali ini raksa, cesium, francium, dan gallium ini berwujud cair. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari unsur logam. Ya, di sini ada nama Latin, nama Indonesia, dan lambang. Ya, di sini kita mempelajari ini juga ya. Ini pertama ada aluminium. Aluminium lambangnya AL, ya, A besar dan L kecil. Kemudian ada aurum, aurum ini emas, ya, lambangnya AU. U-nya U kecil, huruf pertama kapital, ya, dan lain-lain. Oke, nanti kalian bisa pelajari karena PPT-nya udah Ibu share. Nah, yang kedua unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan unsur logam ya. Pada suhu kamar berwujud gas. Namun ada juga yang berwujud cair maupun padat ya. Nah, ini untuk unsur logam bersifat isolator. Apa itu isolator? Isolator itu tidak dapat menghantarkan panas atau arus listrik kecuali karbon di sini. Nah, umumnya tidak mengkilap. Kalau unsur logam tadi mengkilap ya. Kemudian untuk contoh dari unsur non-logam ini ada oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, nitrogen, dan lain-lain. Ya. Jadi ada oksigen, hidrogen, nitrogen itu merupakan wujud gas ya. Nah, untuk lambangnya oksigen itu O besar ya. Jadi untuk lambang penamaan unsur-unsur ini huruf pertama harus kapital atau huruf besar. Nah, yang ketiga ini ada unsur metaloid atau semi logam ya. Ciri-cirinya lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dibanding non logam. Jadi lebih rapuh dari logam tetapi kurang rapuh dibanding non logam ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua bersifat semikonduktor. Kemudian yang ketiga ada yang berkilau seperti logam. Contohnya ada silikon, germanium, arsen dan lain-lain. Nah, ini cara pemberian lambang unsur ya. Jadi ada pemberian lambang unsur ya menurut Berzelius. Berzelius ini orang yang menemukan cara pemberian lambang unsur ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ya, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contohnya tadi oksigen ya. Dilambangkan dengan O besar. Nah, yang kedua, huruf awal harus ditulis dengan huruf kapital atau besar ya. Jadi tadi harus diberi nama awalnya kapital. Contohnya aluminium ya, tadi A-nya besar, L-nya kecil, AL ya.
Kemudian yang ketiga, cara ketiga itu unsur yang memiliki huruf awal sama diberi satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, contohnya di sini kan ada karbon dan kalsium. Nama latinnya sama-sama diawali huruf Ca, ya, karbon dan kalsium ya. Nanti ini harus dibedakan ya. Jadi untuk karbon dilambangkan dengan C besar, sedangkan kalsium dilambangkan dengan Ca, C besar dan A kecil. Nah, di sini kalian bisa melihat ada unsur sistem periodik unsur ya. Nah, di sini ada macam-macam warna ya untuk pembeda. Ya, untuk yang biru-biru ini ya, kotak-kotak biru ini merupakan unsur-unsur logam ya. Di sini tadi ya. Nah, ada aluminium ya dan lain-lain. Kemudian yang warna kuning ke orange ini, kuning gelap ya, merupakan unsur semi logam ya. Tadi ada silikon, germanium dan lain-lain. Nah, untuk yang berwarna kuning, kuning terang ini contoh dari unsur non logam ya. Tadi ada karbon, nitrogen, oksigen dan lain-lain. Nah, sedangkan pada kolom-kolom kotak putih ini merupakan unsur-unsur buatan ya. Jadi untuk warna biru, orange dan kuning ini unsur-unsur yang berada di alam. Nah, yang kedua senyawa. Nah, senyawa itu kebalikannya dari unsur ya, sama zat tunggal atau muri yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Kalau unsur tadi tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa, kalau senyawa dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, senyawa itu terdiri dari gabungan dua atau lebih unsur yang berbeda. Ya, misalnya di sini ada air yang dirumuskan dengan H2O. Nah, dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dari H ini, hidrogennya ada 2 dan oksigen O besar ya. Nah, ini ada contoh-contohnya dari senyawa, ada ini H2O air, NH3 ini amonia, kemudian CO2 ini karbon dioksida, H2O2 ini hidrogen peroksida. Oke. Untuk ciri-ciri senyawa ya. Tadi dari pengertian senyawa saja sudah terlihat ya bahwa senyawa ini merupakan zat tunggal ya, zat tunggal atau murni. Kemudian terbentuk dari dua unsur atau lebih yang berbeda jenis dengan perbandingan tertentu dan tetap. Kemudian yang ketiga, sifat senyawa berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Dan yang keempat, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui proses kimia. Ya, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui proses kimia biasa seperti tadi. Oke, ini ada contoh dari senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Contohnya itu ada senyawa air tadi H2O ya, air. Ini unsur penyusunnya terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kemudian ada juga garam dapur. Nah, garam dapur ini dilambangkan dengan NaCl ya, natrium klorida ya. Unsur penyusunnya itu natrium dan klorin. Kemudian ada gula tebu atau sukrosa, ini unsur penyusunnya karbon, hidrogen dan oksigen. Nah, yang ketiga ini ada campuran. Campuran itu suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya atau sifat zat aslinya. Nah, campuran ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Nah, untuk campuran yang homogen itu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi campuran homogen itu membentuk larutan yang homogen. Homogen itu merata ya. Jadi larutan tersebut sudah menjadi satu. Zat-zat yang tercampur di dalamnya itu menjadi satu, membentuk larutan. Nah, ini ya contohnya, campuran homogen yang membentuk larutan. Ya, larutan itu terdiri dari pelarut dan zat pelarut. Pelarutnya itu apa sih? Pelarut itu zat yang melarutkan zat terlarut ya. Kita contohkan saja, ini ada ilustrasi pada gambar yang kita ambil contohnya saja gula pasir ya. Ya, di sini zat terlarutnya misalnya gula pasir. Kita masukkan ke dalam pelarut. Pelarutnya misalnya air putih ya. Nah, ketika kita larutkan atau kita aduk akan membentuk suatu larutan. Larutan ini antar partikel zat-nya
tidak dapat terlihat ya, sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Jadi larutan tadi antara air dan juga gula sudah tercampur merata dan tidak dapat dibedakan lagi mana zat terlarut dan mana pelarutnya ya. Jadi mereka sudah terlarut ya secara homogen. Nah, larutan itu ada larutan asam, basa, dan netral atau garam ya. Yang pertama kita pelajari dahulu untuk asam. Ya. Asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Ya. Ciri-ciri larutan asam itu rasanya masam. Ya. Jadi ini tidak boleh dicoba ya, kecuali dalam bentuk makanan. Ya. Kemudian dapat menimbulkan korosi, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Ya. Contoh asam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini ada asam asetat, ya, rumus kimianya CH3COOH. Ini merupakan zat ya yang terdapat dalam larutan cuka. Ya. Kemudian yang ada jeruk ya, jeruk ini mengandung asam sitrat ya, atau C6H8O7 ini ya. Kemudian ada juga ini contohnya ada asam lambung yang ada di dalam lambung kita ya. Ini merupakan salah satu zat yang asam ya. Asam klorida atau HCl. Kemudian juga ada basa. Nah, kalau basa ini zat yang di dalam air itu menghasilkan ion hidroksida atau OH-, ya. Nah, untuk ciri-ciri larutan basa ini mempunyai rasa pahit ya, tidak boleh dicoba juga ya. Kemudian ini kalau terasa licin kalau di kulit ya, contohnya ada sabun seperti itu. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru ya. Kebalikannya dari asam. Contoh basa yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari itu ada obat MAH ya. Obat MAH itu mengandung aluminium hidroksida atau AlOH3 ya, rumus kimia basanya. Kemudian ada sabun pembersih saluran air, ini merupakan contoh-contoh dari basa ya. Ya, sabun itu natrium hidroksida, rumus kimianya NaOH. Kemudian juga ada garam. Nah, garam ini senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nah, reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi. Ya, pada reaksi netralisasi ini disebut akan dihasilkan garam dan juga air. Ya, jadi asam plus basa akan menghasilkan garam dan juga air. Contohnya, nah ini tadi ada HCl. HCl itu merupakan zat atau larutan yang asam ditambah NaOH itu larutan basa menghasilkan NaCl. NaCl ini garam dapur ya, plus H2O. H2O ini air. Jadi asam plus basa menghasilkan garam dan juga air. Nah, ini contoh-contoh garam dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada NaCl itu natrium klorida atau garam dapur. Kemudian juga ada ini kalsium karbonat atau CaCO3, ini kalsit untuk bahan cat biasanya, dan juga lain-lain ya. Nah, ada juga indikator asam dan basa ya. Nah, indikator asam dan basa ini adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa ya. Di sini ada indikator alami. Nah, indikator alami itu merupakan indikator yang berasal dari alam. Nah, contohnya tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami, di antaranya itu ini ya, ada kubis ungu, bunga mawar merah, kemudian bunga sepatu, dan juga kunyit. Ya, jadi benda-benda tumbuh-tumbuhan ini dapat digunakan sebagai indikator alami untuk menentukan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Yang kedua ini ada indikator buatan ya. Nah, indikator buatan ini itu salah satunya adalah kertas lakmus. Pasti kalian sudah sering mendengar kata kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus merupakan salah satu indikator buatan ya untuk menentukan asam dan basa. Nah, kertas lakmus ini terdiri dari dua ya, ada lakmus merah dan juga lakmus biru. Nah, ini contoh dari gambarnya ya. Ada gambar A dan juga B.
Nah, gambar A ini di dalamnya adalah larutan asam. Misalnya kita contohkan cuka ya, larutan cuka pada gelas A, kemudian kita masukkan lakmus biru ke dalamnya dan akan berubah menjadi warna merah pada kertas lakmus tersebut ya. Nah, kalau di gambar ini warnanya agak pink ya. Ya, jadi sebenarnya kertas lakmus itu merah dan biru. Kemudian untuk gelas B, kita ibaratkan dalam larutan itu adalah larutan basah, misalnya larutan sabun, sabun cair seperti itu. Kemudian kita masukkan kertas lakmus merah. Nah, apa yang terjadi? Nah, kertas lakmus merah itu akan berubah menjadi warna biru, ya, seperti gambar ini. Oke. Nah, ini ya, bisa kalian hafalkan juga ini indikator asam basa. Kalau lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam akan menghasilkan warna merah. Kalau lakmus merah dimasukkan pada larutan basa akan menghasilkan warna biru. Dan lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, dan lakmus biru dimasukkan ke dalam basa tetap berubah menjadi biru. Maaf. Nah, kemudian ada tingkat keasaman atau pH ya. Jadi tingkat keasaman suatu larutan atau derajat keasaman ini dinyatakan dengan ukuran pH ya. Skala pH itu berkisar antara 0 sampai 14. Nah, ini contoh ini gambarnya ya. Ya. Nah, dari 1 sampai 14. Nah, kalau pH larutan kurang dari 7 ya, ini merupakan larutan yang bersifat asam. Sedangkan larutan yang lebih dari 7, jadi 7 sampai 14, 8 sampai 14 seperti itu, merupakan salah satu larutan yang bersifat basa. Nah, kalau larutan itu pH-nya adalah 7, ya, jadi larutan tersebut bersifat netral, ya. Kalau semakin kecil pH-nya, ya, itu berarti semakin kuat asamnya dan semakin lemah sifat basanya. Dan juga kalau kebalikannya, kalau pH-nya lebih besar ya dari nilai pH, berarti sifat asamnya lebih lemah dan sifat basanya lebih kuat. Kemudian tadi ya masih campuran ya. Tadi campuran heterogen, tadi homogen ya. Sekarang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini campuran yang zat-zatnya tercampur di dalamnya masih dapat dibedakan. Nah, kalau homogen tadi zat-zatnya tidak dapat dibedakan ya, atau sudah tercampur rata. Nah, sedangkan kalau heterogen sebaliknya. Nah, kita misalnya ini air dan pasir. Coba kalian amati pada gambar ini, ketika air diberi pasir ya, kemudian kalian aduk, maka akan tetap terlihat butiran-butiran pasir yang ada di bawah ya, seperti endapan pasir yang bawah. Jadi mereka tidak dapat merata ya, tidak membentuk suatu larutan. Kemudian di sini ada air dan juga minyak. Pasti kalian sudah tahu ya bahwa air dan minyak itu tidak dapat tercampur menjadi satu seperti itu. Ya, jadi airnya itu ada di bawah dan minyaknya di lapisan atas. Kemudian ada pemisahan campuran ya. Pemisahan campuran ini itu ada beberapa cara ya. Oke. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan. Nah, ya, penyaringan ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan dan tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang tercampur. Nah, biasanya contohnya penyaringan air ya. Kemudian ada sentrifugasi. Nah, ini pemisahan partikel padatan ya pada campuran yang memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Contohnya pada pemisahan sel-sel darah dari plasma darah. Kemudian ada penyulingan atau destilasi. Nah, ini campurannya berupa cair ya, pemisahan campuran cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Contohnya penyulingan air laut menjadi air tawar. Dan juga ada penyulingan minyak bumi ya. Jadi sini ada gambar ya. Di sini ada labu destilasi yang berisi misalnya kita ingin menyuling air laut ya menjadi air tawar. Nah, di sini ada pembakar busen di bawahnya ya. Jadi labu destilasi dibakar ya di bawah hanya berbakar bunsen, kemudian akan muncul uap air yang ke atas.
Nah, uap air itu akan menuju saluran ini ya, dan akan menuju ke wadah penampungan. Ya, air dari hasil penyulingan tadi. Kita lanjut. Yang keempat adalah kromatografi ya. Ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel yang tercampur dalam suatu medium diam ya, mediumnya diam ketika dialiri suatu medium gerak ya. Contohnya ini pemisahan zat-zat warna pada tinta. Jadi pada gambar ini merupakan cara kromatografi ya, pemisahan campuran pada warna tinta ya. Yang kelima sublimasi. Oke, mungkin kalau ada yang masih suaranya diaktifkan di mute dulu ya. Nah, oke. Yang kelima ini ada sublimasi ya. Sublimasi ini pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim ya. Sedangkan komponen lain tidak dapat menyublim ya. Contohnya itu campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi ya. Ini contohnya. Kemudian juga ada kapur barus ya. Kapur barus bisa dilakukan dengan cara sublimasi. Nah, sifat-sifat zat ya. Pasti kalian sudah mendengar ya, sifat-sifat zat itu ada dua, sifat fisika dan kimia. Nah, perbedaan sifat fisika dan kimia ini, kalau sifat fisika itu sifatnya berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik dari zat tersebut ya, seperti perubahan wujud zat, warna, dan juga daya hantar listrik, larutan, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia ini berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut, sehingga zat tersebut akan menghasilkan zat baru. Seperti itu. Contohnya ini roti yang busuk atau nasi yang basi. Nah, itu akan muncul zat baru pada zat itu. Nah, ini ya, sifat fisika itu seperti ada bentuk yang merupakan tampak dari fisik zat tersebut ya. Kemudian ada warna yang berkaitan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Kemudian ada bau, titik didih, titik beku, titik leleh, kemagnetan, dan lain-lain. Dan juga ada massa jenis ya. Kemudian di sini coba kita amati pada soal sini ya. Terdapat apakah volume 1 kg besi itu sama dengan volume 1 kg kapas? Nah, pasti itu akan berbeda ya volumenya. Ya, volume antara 1 kg besi berbeda dengan volume 1 kg kapas ya. Karena apa? Karena tadi massa jenis besi lebih besar ya, lebih besar daripada massa jenis kapas. Nah, akibatnya, meski massa kedua benda tersebut sama-sama 1 kg ya, volumenya akan juga berbeda. Nah, besi lebih padat ya, dan massa jenisnya lebih besar dari kapas. Sehingga pada massa yang sama volume besi akan lebih kecil dibandingkan volume kapas. Nah, untuk rumus massa jenis itu ada Rho yang seperti P ini dibacanya Rho ya. Rho sama dengan M kali V ya untuk menghitung massa jenis. Nah, di sini ada keterangannya, M adalah massa benda, untuk V itu volume benda, dan Rho ini adalah massa jenis. Nah, di sini ada tabel massa jenis berbagai zat ya. Ada hidrogen, itu massa jenisnya dalam kilogram per meter kubik itu 0,09 ya. Dan juga ada oksigen, alkohol, minyak, es, dan lain-lain. Nanti kalian bisa pelajari ini di buku siswa ada ya, di bab 3 fasilitasi materi dan perubahannya. Nah, yang kedua itu ada sifat kimia. Ya, sifat kimia itu seperti mudah tidaknya suatu zat untuk terbakar. Ya, contohnya alkohol ya, merupakan zat yang sangat mudah sekali untuk terbakar. Kemudian ada kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Nah, contohnya besi yang mudah berkarat di tempat yang lembab. Kemudian ada perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Nah, perubahan fisika itu perubahan ya, perubahan zat yang tidak dapat
yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, ciri-ciri dari perubahan fisika tadi itu ya, yang pertama tidak dapat membentuk zat baru. Kemudian zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Jadi zat yang kita ubah dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan hanya terjadi pada wujudnya tanpa mengubah sifat dan struktur dari zat itu. Nah, ini ada contoh-contoh perubahan fisika. Nah, yang pertama ini merupakan perubahan bentuk ya. Contohnya, ini ada beras yang ditumbuk menjadi tepung ya. Kemudian kayu dipotong dan dirakit menjadi kursi atau meja. Itu. Kemudian yang kedua, ini ada perubahan wujud zat ya, contohnya. Nah, contoh dari perubahan fisika itu dapat berupa perubahan bentuk dan perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat tadi ya seperti membeku dari air menjadi padat ya, membentuk es seperti itu. Nah, yang kedua perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia ini dapat menghasilkan atau membentuk zat baru ya, dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat zat asalnya. Nah, kita lihat ini ada ciri-cirinya. Ya, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya, contohnya ya, nasi kalau sudah basi pasti tidak dapat kembali ke bentuk semula ya, tetap menjadi nasi yang basi. Berbeda dengan tadi perubahan kimia. Misalnya saja perubahan kimia tadi kayu menjadi kursi. Ya, saat kursi dipotong akan tetap menjadi bentuk kayu tersebut. Jadi masih berupa atau dapat kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan untuk perubahan kimia tidak dapat ya. Ya, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat ya. Ya, contohnya tadi misalnya nasi yang basi. Nah, nasi yang basi ini akan terjadi perubahan sifat dan struktur dari zatnya. Nah, nasi biasa ya, nasi yang tidak basi dan nasi yang basi pasti memiliki sifat dan struktur yang sudah berbeda. Kemudian ada contoh dari perubahan kimia ini ada pembakaran. Nah, pembakaran dan pembusukan dan juga perkaratan. Pembakaran ya, misalnya ini adalah kayu yang dibakar, akan membentuk abu ya. Jadi akan membentuk zat baru seperti itu. Kemudian pembusukan tadi ada nasi yang basi atau misal apel yang jadi busuk atau buah-buahan atau sayuran yang busuk seperti itu. Kemudian perkaratan ya, atau korosi misalnya besi yang berkarat ya, itu merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini disertai ciri-ciri terbentuknya zat baru, kemudian terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Oke. Nah, saat berlangsungnya reaksi kimia, ini akan membentuk suatu gas ya. Nah, contoh dari reaksi kimia yang membentuk gas adalah reaksi logam magnesium dengan asam klorida atau HCl ya. Ini ada reaksinya, Mg itu magnesium plus 2 HCl itu 2 asam klorida menghasilkan MgCl, magnesium klorida plus H2 atau gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini tadi terbentuk ya dalam wujud gelembung-gelembung kecil. Yang kedua itu ada endapan, terbentuknya endapan ya. Pada reaksi pengendapan ini reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan ya. Padatan tersebut tidak terlarut, ya, tidak terlarut atau tidak tercampur secara homogen atau merata dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut sebagai endapan. Contohnya reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat menghasilkan endapan barium sulfat yang berwarna putih. Ya, ini ada reaksi kimianya, ada barium klorida tadi plus Na2SO4 menghasilkan natrium klorida dan barium sulfat. Ya, barium sulfat ini merupakan endapan putih yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada perubahan warna. Nah, ini yang berlangsung terjadi perubahan pada komposisi dan terbentuknya zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Nah, ini ada contohnya reaksi antara tembaga sulfat dan juga air. Nah,
kan warna dari tembaga sulfat itu adalah putih ya. Nah, saat ditambahkan dengan air, maka warnanya akan berubah menjadi biru ya. Warna biru ini merupakan warna senyawa baru yang terbentuk ya. Tadi kalau perubahan kimia kan membentuk zat baru ya. Nah, ini adalah CuSO4 5H2O ini yang berwarna biru merupakan warna dari senyawa baru. Kemudian yang keempat perubahan suhu. Nah, perubahan kimia ini ditandai dengan perubahan energi panas ya, atau dialiri kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih rendah daripada suhu reaksinya. Nah, ini ada perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Bisa kita lihat ya, di sini perubahan fisika dan kimia. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru. Ya. Dan lain-lain ini nanti kalian bisa baca di PPT yang Ibu share ini. Nah, di sini ada contoh-contoh dari perubahan materi di alam. Ya. Ini perubahan fisika tadi beras diubah menjadi tepung beras. Kemudian perubahan kimia itu singkong jadi tapai, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sudah ini ya, PPT-nya sudah selesai. Mungkin ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan. Ya, kalau ada yang bertanya, silakan untuk audionya diaktifkan. Ya. Tidak ada yang bertanya, sudah jelas semua? Ada soal, Bu. Ya, Bu. Jelas ya? Hari ini ada soal. Hari ini ada soal. Gimana? Hari ini ada soal, Bu. Iya, soal akan saya share ya melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa mengeceknya dan mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di soal. Dan untuk pengumpulan itu hari Minggu ya. Tanggal berapa hari Minggu? Tanggal 11 ya? Bu. Jam 11? Ya, Bu. Ya. Ya, nanti dicek saja untuk waktunya. Deadline-nya dilihat ya, jangan sampai terlambat ya. 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 Materi apa sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya kalau mudah. Oke, kalau mudah, mungkin ada beberapa yang ingin menyampaikan terkait materi yang sudah diajar. Tentang materi tadi ya, klasifikasi materi dan perubahannya. Mungkin ada beberapa, satu atau dua orang yang ingin menyampaikan pendapatnya. Apa yang kalian sudah tangkap dari materi hari ini, silakan diungkapkan saja. Nah, nanti dapat poin tambahan dari Ibu. Tidak ada? Sudah jelas semua ya berarti? Sudah, Bu. Oke. Nah, nanti untuk soal ya, ada 15 pilihan ganda dan 5 IC. Nah, silakan nanti kalian kerjakan di buku kalian dan difoto terus dikirim melalui Google Classroom. Itu ya. Oke, sebetulnya sudah jelas semua ya. Boleh ke Bu, apalagi tidak langsung di Google Classroom. Kenapa? Ada, Bu. Soalnya sudah ada ya. Di Google Classroom. Coba kalian cek. Nah, ini pembelajaran Ibu gabung ya dari kelas 7F dan juga 7G untuk lebih efisien nanti waktunya. Jadi nanti kalian masih ada waktu untuk mengerjakan. Kalau kalian masih ingin mengerjakan langsung, silakan ya. Yang penting nanti untuk pengumpulan tidak terlambat ya. Karena Ibu lihat sekali untuk pengumpulan tugas kemarin-kemarin itu masih banyak yang terlambat ya. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum mengerjakan atau mengumpulkan. Nah, masih Ibu waktu kalian kerjakan dan kumpulkan ya. Nah, sudah masuk. Ada, Bu. Kenapa? Ada soalnya nanti. Iya, ada. Ada soal, Ibu kirim di Google Classroom ya. Di tugas, judulnya ulangan harian 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, nanti kalian cek saja di Google Classroom kalian masing-masing. Ya, sudah ada soal yang Ibu share. Nanti kalian boleh kerjakan. Ya. Ikuti petunjuk pada soal. Seperti itu ya. Sudah jelas semua ya, anak-anak? Bu. Ya. Bu.
Oke, ya. Jadi kita review dulu pembelajaran kali ini, kita resume bahwa materi itu wujudnya dikelompokkan menjadi padat, cair, dan juga gas ya. Kemudian untuk susunannya, materi yang ada di alam ini diklasifikasi menjadi zat, tunggal, atau murni. Itu terbentuk dalam unsur dan juga senyawa, dan juga ada campuran. Nah, kemudian dalam campuran itu ada beberapa prinsip dalam pemisahan campuran ya. Ada tadi apa? Ada yang masih ingat? Sublimasi, Bu. Ya, Filtrasi. ya benar. Tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu. Siapa? Rashid. Rashid, ya. Gue beri poin, ya. Jadi benar tadi kata Rashid bahwa pemisahan campuran itu ada destilasi, filtrasi, sublimasi, kromatografi, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk perubahan wujud zat itu ada perubahan fisika dan kimia, ya. Yang tadi ada perubahan fisika dan kimia, masih ada yang ingat? Kalau perubahan fisika? Yang berubah zat. Ya, perubahan fisika itu tidak menghasilkan atau membentuk zat baru, ya. Kalau perubahan kimia membentuk atau menghasilkan zat baru. Oke, pinter-pinter semua ya. Oke, itu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu rasa sudah cukup, ya. 1 jam pelajaran ini. Bu. Sudah cukup. Bagaimana? Bu, mau nanya, Bu. Kapan belajar tatap muka, Bu? Nah, untuk pembelajaran tatap muka, kita aturi dulu, kita ikuti aturan dari pemerintah ya, karena pemerintah juga belum berani mengambil keputusan untuk belajar secara offline ya, secara tatap muka langsung. Karena kita tahu juga masih ada kasus-kasus COVID yang masih terus bertambah. Ya, jadi anak-anak kalau di rumah silakan tetap belajar secara daring dengan membaca buku, ya, buku-buku literasi, boleh dari internet, silakan kalian baca-baca dan juga PPT yang Ibu share itu kalian baca dan pelajari. Nah, selama kalian di rumah, apa saja kegiatannya selama selain belajar? Makan. Ya, sering-sering baca ya. Sering-sering baca karena pembelajaran daring ini anak lebih dituntut untuk mencari materi sendiri ya. Jadi kalian harus mandiri untuk belajar ya, karena waktu untuk pembelajaran daring itu juga terbatas seperti itu. Semangat belajar ya. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Selalu jaga kesehatan dan juga patuhi terus protokol kesehatan ya. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau keluar rumah. Ya, jangan keluar-keluar kalau tidak penting loh ya. Ya, Bu. Oke, siap. Oke, semangat belajar. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan juga dan semangat belajar. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Jangan lupa dikerjakan. Nanti presensi juga Ibu share melalui WhatsApp. Oke? Ya, Bu. Iya, Bu.